Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Anda belum sarapan ya? Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Maaf telat ya. Nih, Ibu katanya masih pagi-pagi katanya. Ya, harus semangat, Bu. Iya nih, aduh, weekend lagi ya, semangat ya. Ya maaf ya, saya sambil di jalan. Iya. Saya absen ya. Iya, Bu. Oke. Saya udah kirim materinya ke Ibu Dian tadi malam, terus tadi kirim ke Ibu Ana ya. Udah, Bu. Udah saya share. Terima kasih. Oke, saya absen dulu. Saya lihat checklist absensinya. Oke. Ya, Pak Adolf. Hadir ya. Ya, Bu. Hadir, Bu. Oke, sekarang. Ayo. Ya, terus kemudian Ibu Aprilia. Ada, Bu. Tiga. Bu Apri Santi. Hadir, Bu. Ibu Ana. Bapak Simbolon. Hadir, Bu. Aduh, hadir ya, hati-hati Pak. Ya, izin nyimak, Bu. Ibu Haliana. Hadir, Bu. Ada. Gimana nih? Baik. Ibu catat. Bapak Joshua. Hadir, Bu. Bapak Joshua ada ya. Baik, makasih Pak. Bapak Karya. Hadir, Bu. Baik, terima kasih Pak. Berarti yang tidak ada Ibu Valentin belum masuk ya? Aduh. Ada ya? Adik. Papa mau apa? Mau apa? Mau sekolah. Ya, dia baru selesai. Jaringan terganggu. Ya. Nggak muncul lagi.
Maaf ya, ini mati tadi nggak tahu kita mati. Ibu Valentin ada? Ada, Bu. Oh, baik, nggak muncul di sini ya? Oh ya, kali tahu. Bapak Marvin, Hadir, Bu. terima kasih. Bapak Samuel, Val. Putus Bapak ya? Bapak Samuel hadir? Bapak Samuel? Oke. Ibu Selen? Hadir, Bu. Hadir. Oh, baik. Hadir. Baik, Pak Samuel, makasih. Hadir, Bu. Ibu Selen hadir ya? Hadir. Terima kasih. Ibu Selen hadir? Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Kelas 12 ya hari ini ya, berarti kelas semua hadir ya. Iya, Bu. Baik, kita mulai ya materi kita. Kita lanjutkan yang kemarin ya. Oke, saya review ya sebentar ya dari hasil kemarin kita kelas kemarin untuk pemberian materi kemarin. Saya review ya. Jadi kemarin kita sudah masuk pada materi ya mengenai penyelesaian sengketa di bidang kesehatan. Ya, itu pengertian-pengertian mengenai sengketa, kemudian manifestasi ya, kemudian unsur dalam pelayanan kesehatan ya. Terus kemudian pengertian dokter, kemudian pasien, itu pengelompokan pasien. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai pengertian rumah sakit ya, berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ya tentang rumah sakit. Kemudian kita juga membahas mengenai jenis-jenis rumah sakit ya, jadi rumah sakit publik, rumah sakit pemerintah, rumah sakit private. Kemudian juga kita membahas mengenai pengertian tenaga kesehatan ya, pada Undang-Undang Nomor 36 Kesehatan, yaitu dijelaskan apa itu tenaga kesehatan. Kemudian pengelompokan tenaga kesehatan itu berdasarkan juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan 2 tahun 2006 ya. Kemudian kita juga sudah membahas undang-undang atau peraturan terkait dengan kesehatan. Dari mulai undang-undang, kemudian peraturan kesehatan, Inpres Presiden, kemudian peraturan Presiden, peraturan pemerintah, kemudian saya tambahkan juga mengenai peraturan lain yang terkait dengan pandemi COVID-19 dan vaksin COVID-19 ya. Jadi sudah menjelaskan mengenai pengertian dari malpraktik medis ya. Jadi saya juga kemarin sudah bahas perbedaan mengenai medis dan medik ya, kata medis dan medik. Jadi ternyata penggunaan yang tepat itu dari Besar Bahasa Indonesia penggunaannya adalah medis ya. Kesehatan gitu. Jadi bilangnya malpraktik medis bukan malpraktik medik ya. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai tindakan-tindakan malpraktik medis itu. Kemudian kita juga sudah bahas tanggung jawab rumah sakit dan tenaga kesehatan yang melakukan tindakan malpraktik. Ya, jadi di sini kita juga sudah bahas tentang sharing ya, kasus juga dugaan malpraktik gitu kan, baik yang dilakukan oleh apa yang dialami oleh orang lain maupun dialami kita sendiri gitu. Itu dilakukan dapat dilakukan oleh dokter gitu, tapi kelalaian itu pun dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan itu juga bisa perawat gitu kan, terkait dengan pelayanan kesehatan. Kemudian kita juga sudah membahas aspek hukum hubungan dokter dan pasien ya.
Jadi tanggung jawab dokter ditinjau dari berbagai perspektif gitu. Kemudian dampak yuridis malpraktik medis ya sudah kita bahas ya dari segi hukum perdata. Sekarang kita masuk pada materi tanggung jawab dokter dalam hukum pidana. Tanggung jawab dokter dalam hukum pidana ya, pertama harus ada perbuatan yang dapat dipidana yang termasuk dalam rumusan delik undang-undang. Ya, kemudian kedua, perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum. Coba kita lihat di KUH pidana ya pada pasal 360 ayat 1, barang siapa karena kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Keduanya, barang siapa dengan kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500 ya. Kemudian pasal 361 KUH pidana yang menyebutkan jika kejahatan diterangkan dalam ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan. Saya ada kaitannya tadi dengan pasal 3. Kemudian harus ada kesalahan pelaku ya yang bersifat bertentangan dengan hukum. Ya, akibatnya dapat dibayangkan kalau ada penduga-duga ya, akibatnya itu dapat dihindarkan atau adanya kehati-hatian ya. Jadi kesalahan yang dilakukan itu sebenarnya sudah bisa terlihat resikonya begitu kan gitu, tapi tetap dilakukan gitu. Oke. Nah, kemudian masalah pembuktian ya, pembuktian dalam malpraktik medis ya dalam pelatihan perdata pertama itu merupakan tanggung jawab dokter ya. Kemudian ada istilah res ipsa loquitur ya, fakta-fakta yang sudah berbicara sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Kemudian yang ketiga, kausalitas atau hubungan sebab akibat. Kemudian kita masuk pada pembuktian ya, adanya kewajiban dan adanya pelanggaran kewajiban. Nah, kita lihat dasar hukumnya yaitu pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran menyebutkan bahwa kewajiban utama dokter memberikan pelayanan medis ya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Sikap dan tindakan yang wajib dilaksanakan oleh dokter diatur dalam profesi memiliki 3 macam standar. Ya, pertama, kompetensi ya yang biasa disebut sebagai standar profesi. Keduanya, perilaku yang diuraikan dalam sumpah dokter ya, disebut dengan etika kedokteran. Misalnya pedoman itu ya pedoman etika ya seorang dokter. Ketiga, perilaku dari yang diatur oleh Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian selanjutnya yang harus dinilai
ada atau tidaknya penyimpangan kewajiban dengan membandingkan yang dikerjakan tenaga medis, ya. Itu merupakan dasen, ya, dengan yang seharusnya dilakukan, itu dasolennya. Yang telah dikerjakan diketahui dari rekam medis, ya, yang seharusnya dikerjakan terdapat di dalam berbagai pedoman yang harus diikuti dokter dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. Nah, ini terdapat dalam penjelasan pasal 44 Undang-Undang Nomor 4 mengenai batasan kemampuan, ya, atau knowledge, skill, dan professional attitude, ya, yang harus dikuasai individu untuk melakukan kegiatan keprofesionalannya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat organisasi profesi. Nah, ini juga terdapat dalam penjelasan nomor 50 Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, ya, yaitu perangkat instruksi atau langkah yang dibaku suatu proses kerja rutin tertentu yang memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus untuk melakukan kegiatan dan fungsi pelayanan dibuat oleh sarana pelayanan berdasarkan standar profesi. Hal ini bisa dilaksanakan jika di satu sisi rekam medis tersebut dengan akurat dan cukup. Di sisi lain, standar pelayanan juga tertulis cukup rinci. Jika tidak ditemukan standar tertulis, maka diminta peer group untuk memberikan keterangan yang seharusnya dilakukan pada situasi dan kondisi yang identik. Standar berkaitan dengan kualifikasi memberi pelayanan, ya, orang dan institusi pada situasi seperti apa dan pada kondisi bagaimana kasus itu terjadi. Ya, dan standar umum berbicara situasi dan keadaan yang normal, sehingga harus dikoreksi terlebih dahulu untuk diterapkannya situasi dan kondisi tertentu, ya. Jadi banyak hal harus diperhitungkan seperti keadaan umum pasien dan faktor lain yang memberatkannya. Jadi adakah situasi kedaruratan tertentu, adakah keterbatasan sarana dan atau kompetensi institusi, dan adakah keterbatasan waktu dan lain-lain. Nah, jadi ini ruang lingkup, ya, untuk pembuktian. Ya, pertama harus dilihat adanya kewajiban dan adanya pelanggaran dari kewajiban seorang dokter. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, pembuktian adanya kerugian dan kausalitas. Kerugian kaitannya dengan layanan jasa kedokteran, ya, misalnya satu, kerugian akibat tindakan tanpa persetujuan, ya. Kerugian akibat penelantaran, kerugian akibat pembukaan rahasia kedokteran, dan kerugian akibat penggunaan alat kesehatan atau obat yang defek, dan kerugian akibat tiadanya peringatan pada pemberian jasa yang berbahaya. Jadi di sini kerugian akibat tindakan tanpa persetujuan. Jadi mungkin melakukan suatu tindakan seperti misalnya operasi, ya, tanpa ada persetujuan dari pasien atau pihak keluarga. Dia dilihat juga apakah itu memang yang seperti kita bahas kemarin itu adalah tindakan yang memang diharuskan oleh undang-undang, gitu kan, untuk segera diambil, atau istilahnya tindakan dengan emergency, gitu, ya, yang harus dilakukan tanpa ada persetujuan. Nah, itu pembuktian itu harus harus dibuktikan, begitu kan. Jadi apakah situ memang kerugian itu diakibatkan oleh apa, gitu. Kemudian kerugian akibat penelontaran. Nah, ini banyak sekali yang terjadi terakhir-terakhir ini, ya. Kita juga baca di berita-berita, gitu kan. Banyak yang menunggu sampai lama sekali, gitu kan, di UGD, gitu kan, atau IGD, tanpa dilakukan tindakan-tindakan tertentu, gitu kan. Jadi entah apa gitu harus menunggu lama, gitu. Apakah registrasinya, begitu kan, atau penanganannya kekurangan tenaga medis. Tapi yang jelas seharusnya kalau seseorang atau pasien sudah masuk ke ruang emergency atau unit darurat atau UGD,
itu seharusnya harus dilakukan penanganan secara cepat, dan itu ada SOP khusus, prosedur khusus ya. Jadi dokter-dokter di sana, perawat itu semua sudah terlatih, setahu saya ya, sudah terlatih untuk khusus penanganan gawat darurat begitu. Kemudian ada juga kerugian akibat pembukaan rahasia kedokteran. Nah, mungkin di sini adalah rekam medis ya. Jadi seperti yang saya udah jelaskan kemarin, rekam medis itu kan sifatnya privacy ya, konfidensial. Itu tidak boleh dipublish atau tidak boleh diketahui orang kecuali pada hal tertentu gitu kan. Nah, atau ada perintah dari putusan pengadilan atau undang-undang gitu. Dokter itu pun ada kode etiknya, tidak boleh berikan informasi tentang riwayat penyakit pada orang lain gitu, kecuali dengan alasan-alasan tertentu ya, atau sesama dengan rekannya, karena memang dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan gitu. Kemudian kerugian akibat penggunaan alat kesehatan atau obat yang defect, ini juga salah satu yang bisa menyebabkan adanya malpraktik ya. Jadi saya baru dapat info sebenarnya kejadian ini sudah agak beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi ada puskesmas di daerah Jakarta, Jakarta Utara kalau tidak salah ya. Nah, di daerah Jakarta Utara itu puskesmas ya memberikan vitamin, ya mungkin udah dengar, memberikan vitamin kepada seorang ibu yang sedang mengandung, sedang hamil. Ternyata vitamin itu sudah kadaluarsa gitu kan. Jadi ketika ibu itu minum vitamin itu, kemudian muncul efek begitu. Dari obat itu yang sudah kadaluarsa, itu efeknya dia mual gitu kan, kemudian pusing, sakit perut, kemudian muntah-muntah gitu. Terus pas dibawa ke rumah sakit lagi, ditanya dikasih obat apa saja, pas dilihat dikasih obat vitamin ini, yang diminum apa, diminum obat ini nih. Ternyata pas dilihat ada salah satu itu vitaminnya itu yang sudah kadaluarsa begitu, sudah expired gitu. Kemudian kenapa diberikan? Nah, itu jadi masalah hukum. Dan sekarang masih berproses gitu, sedang ditangani pihak kepolisian. Nah, itu juga salah satu dugaan malpraktik ya, yang karena bisa kita sebut kelalaian ya, mengakibatkan kerugian karena faktor dari pemberian obat yang tidak sesuai. Bisa juga alat kesehatan gitu. Ternyata alat kesehatan itu seumpamanya sudah tidak layak atau melakukan tindakan operasi, ternyata ada alat kesehatan yang seumpamanya ya yang sudah berkarat begitu kan, nah, sehingga menyebabkan infeksi gitu. Nah, itu juga bisa disebut dengan malpraktik. Lanjut yang kedua, kerugian atau damage dapat diklasifikasikan ya beberapa kelompok, yaitu ya kerugian imaterial, ya, kemudian kerugian akibat kehilangan kesempatan, kemudian kerugian nyata. Ya, kerugian nyata itu yang meliputi ya pertama biaya yang telah dikeluarkan hingga saat penggugatan, kemudian biaya yang akan dikeluarkan sesudah saat penggugatan ya, ditinjau dari kompensasinya. Kemudian kerugian tersebut juga diklasifikasikan ya sebagai yang kerugian dari ditinjau dari kompensasi ya, kerugian diklasifikasikan juga sebagai kompensasi untuk
kecederaan yang terjadi, ya, yaitu kerugian bersifat imaterial meliputi sakit dan penderitaan, kemudian kehilangan kesenangan atau kenikmatan, kemudian kecederaan fisik dan atau fisikis ya. Kemudian yang ketiga itu kompensasi untuk mengeluarkan tambahan ya untuk perawatan rumah sakit, kemudian biaya medis lain dan perawatan. Kemudian kompensasi untuk kerugian lain yang foreseeable, yaitu kerugian akibat kehilangan kesempatan, ya, seperti kehilangan penghasilan dan kehilangan kapasitas mencari nafkah. Di sini di dalam undang-undang itu ada rambu-rambu ya yang memberikan atau batasan-batasan yang memberikan ya, terhadap penggantian suatu kerugian ya, berdasarkan pasal 1370 dan pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus mempertimbangkan kedudukan, kemampuan, dan keadaan kedua belah pihak ya. Kemudian penggugat memperhitungkan kerugian berdasarkan kedudukan, kemampuan, dan keadaan sosial ekonomi ya, yang belum tentu sesuai dengan pihak tergugat atau dokter. Jadi dalam hal ini terjadi tawar-menawar besarnya ganti rugi ya. Jadi jika perkara ini diajukan ke pengadilan ya, dalam perdata, maka hakim pada akhirnya mengambil keputusan jumlah ganti rugi dengan kemampuan dan keadaan kedua belah pihak. Dan biasanya kalau kita mengajukan gugatan perdata, yaitu kita mengajukan tuntutan ganti rugi biasanya kan, atau meliputi semua gitu kan yang tadi disebutkan di atas ini kan, biaya yang dikeluarkan hingga saat penggugatan gitu kan, kemudian biaya perawatan berkelanjutan gitu kan, apalagi kalau sampai cacat sehingga tidak bisa bekerja atau kehilangan penghasilan, itu kan dihitung kan biasanya gitu, hingga kapasitas mencari nafkah gitu, itu bisa dihitung gitu. Kemudian anaknya berapa, itu biasa dihitung dikalikan anak berapa. Nah, tapi dengan ada batasan-batasan atau rambu-rambu, jadi hakim bisa memutuskan lain gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu kan. Untuk itu biasanya tuh setahu saya ya, itu jarang sekali hakim yang mengabulkan bulat gitu semua gitu terkabul gitu, itu jarang sekali. Biasanya itu hakim punya pertimbangan gitu kan untuk melihat kemampuan gitu dan masalah rasionalitas ya gitu. Di situ biasa kan ada acuan-acuan tertentu gitu. Itu kan hakim memberikan ini apa namanya pertimbangan lain, akhirnya biasanya menurunkan nilai ganti rugi yang diajukan dalam gugatan. Oke. Nah, kita ini masuk kepada beban pembuktian. Nah, ini ada beberapa teori, sebenarnya banyak teorinya itu. Ada teori subjektif, negatif, positif gitu kan. Nah, tapi yang saya ambil hanya untuk beban pembuktian ini dalam teori hukum objektif dan teori keadilan ya. Karena yang menurut saya sih ya ini dua inilah yang sangat dibutuhkan ya dalam mencari keadilan atau dalam penganalisan mengenai dugaan malpraktik. Ya, jadi teori hukum objektif, jadi menurut teori ini pada prinsipnya undang-undang sendiri harus menentukan baik secara langsung atau secara sistematis bagaimana konkretnya pembagian itu harus dilakukan. Ditekankan adanya keharusan para pihak yang bersengketa sebelum mengajukan gugatan untuk mengetahui bagaimana pembagian beban pembuktian yang akan terjadi sehingga mereka sudah dapat memperhitungkan kesempatan untuk memenangkan perkara. Jadi di sini tadi yang saya sebutkan itu ya. Jadi mengacu juga pada pasal
Ini tadi 1370 kalau perdata. Nah, kemudian teori keadilan. Ya. Jadi teori hukum objektif ini biasanya berdasarkan pada hukum positif ya. Jadi biasanya mengacu ya pada undang-undang. Sudah jelas. Jadi pada prinsipnya undang sendiri yang harus menentukan secara langsung atau secara sistematis ya. Bagaimana pembagian itu seharusnya dilakukan. Kemudian ada teori keadilan ya. Nah, jadi ini ada teori keadilan itu jika dibuatkan peraturan hukum yang umum yang mengatur bagaimana beban pembuktian itu seharusnya dibagi, pasti dalam banyak kejadian tertentu yang menimbulkan ketidakpuasan. Sebab teori ini mengutamakan untuk menyerahkan pembagian beban pembuktian itu in concerto kepada hakim, di mana hakim akan menggunakan rasa keadilan sebagai satu-satunya ukuran. Jadi memang keadilan itu kan subjektif ya. Jadi adil menurut kita belum tentu adil menurut orang lain gitu kan. Oke, kita lanjut pembahasan materi berikutnya. Nah ini saya buatkan dalam bentuk bagan yang mengenai penyelesaian sengketa medis ya. Ini penyelesaian sengketa medis ya. Ini nanti kita bisa tambahkan di sini ada penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa itu melalui ini Badan Perlindungan Konsumen. Nah, ini secara profesi biasanya setiap ada dugaan malpraktek ya itu akan dilakukan dulu ya, akan dilakukan pemeriksaan secara internal ya, secara kode etik itu melalui MKDKI ya, yang dibentuk oleh KKI ya, jadi dari organisasi kedokteran. Kemudian dari hasil sidang etik itu akan dilihat dan diputus apakah bersalah atau tidak bersalah gitu. Nah, apabila diputus bersalah, nah di sini ada sanksi ya, kewajiban untuk mengikuti pendidikan atau pencabutan izin praktek ya. Dalam hal pencabutan izin praktek itu bisa diberikan sanksi sementara atau selamanya. Yang mungkin sudah sanksi yang berat itu adalah pencabutan izin praktek selamanya. Nah, nanti di dalam proses apabila ini dinyatakan bersalah itu ada proses yang namanya mediasi. Nah, ini di dalam undang-undang, kita lanjut, saya lihatkan sini ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 itu kan ada pengaturan mengenai mediasi dasar hukumnya. Terus kemudian di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ya. Nah, ini wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Jadi di pasal 29, dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, klien tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Ya, ini saya sebutkan pasal 29 juga ayat 2004 tahun 2004 ayat 14 pasal 1 tentang praktek kedokteran ya, mediasi dilakukan melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI ya, yang merupakan lembaga otonom KKI atau Konsil Kedokteran Indonesia. Bisa juga dilakukan mediasi itu melalui Badan Perlindungan Konsumen. Ya. Nanti dari mediasi itu akan menghasilkan kesepakatan perdamaian ya, atau tidak tercapainya kesepakatan. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Apabila terjadi kesepakatan perdamaian, ya maka sebaiknya perdamaian itu didaftarkan ke pengadilan. Jadi ada pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi sengketa yang dilakukan di luar pengadilan itu wajib didaftarkan ke pengadilan. Ya, tentu kalau mediasi ini kan berarti dia di luar pengadilan ya, kalau dilakukan oleh MKDKI ya, atau oleh Badan Perlindungan Konsumen, atau dengan para pihak begitu
itu memang di luar pengadilan, ya, dan kemudian didaftarkan ke pengadilan. Biasanya didaftarkan pengadilan itu dilakukan melalui gugatan. Itu ada dasar hukumnya, yaitu Perma nomor 1 tahun 2016, ya. Sudah diperbaharui, sebelumnya itu kan Perma nomor 1 tahun 2008 gitu. Prosedur mediasi di luar pengadilan. Nah, bagaimana bila tidak terjadi kesepakatan gitu, maka akan berlanjut ke peradilan umum, yang bisa secara pidana, juga bisa digugat secara perdata gitu. Nah, di perdata pun nanti ketemu lagi gitu. Kan semua perkara perdata sebelum masuk pada pokok perkara wajib dilakukan mediasi, ya. Nah, nanti di mediasi di dalam sidang perdata ini bisa juga menghasilkan sepakat atau tercapainya itu kesepakatan atau mediasi berhasil, perdamaian gitu kan, atau tidak gitu, tidak tercapai perdamaian gitu. Nah, kalau tidak tercapai perdamaian, itu akan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dan seterusnya perkara sampai dengan putusan pengadilan gitu. Nah, ini kita masuk pada alternatif penyelesaian sengketa malpraktik pelayanan kesehatan. Jadi mengapa kita membahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa? Ya, jadi bagaimana kita bahas tadi di pasal 29 ya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ya ini kan apabila ada dugaan ya, terhadap suatu kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam bidang profesinya, ya harus selesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Ini amanat undang-undang gitu. Kemudian di pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, ya ini juga concern terhadap mediasi, ya. Jadi memang lebih diutamakan untuk penyelesaian sengketa bidang kesehatan itu atau malpraktek itu melalui pertama mediasi, ya. Nah, ini dasar hukum ya untuk di Indonesia, itu kita masuk pada materi mediasi ya. Dasar hukum untuk melakukan mediasi di Indonesia itu pertama tadi ya, untuk bidang kesehatan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Kemudian ini tadi Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, ya. Kemudian ada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, masih ada? Masih Bu. Masih semangat, Bu. Masih Bu. Hadir, Bu. Masih. Takut hilang Pokoknya saya masih karena semangat. nggak ada muka aja, ini takut hilang saya. Saya tuh nggak tahu kenapa ya, kurang suka saya kalau gini apa namanya Zoom gini ya. Kayaknya kurang maksimal gitu. Ya mudah-mudahan kita ini ya, mudah-mudahan kita bisa kembali ke kelas ya. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu gitu. Tapi saya ini, tapi ini loh, saya baca tadi malam itu berita, itu varian yang di India itu udah masuk ke Indonesia itu. Jadi ada 23 atau 11 tenaga kesehatan di Cilacap ya. Jadi ada kapal yang baru datang dari India, ya. Nah, kemudian ABK-nya itu 11 orang itu positif COVID dan ternyata itu dia terkena varian baru yang dari India, yang B1716 itu ya. Nah, padahal tenaga kesehatan yang membantu mereka itu gitu kan, yang terkena COVID itu sudah pakai APD lengkap gitu, udah pakai prosedur inilah gitu, prokes yang sudah ditetapkan gitu kan. Jadi dia memang
sudah melengkapi semua gitu. Tapi ternyata 11 orang itu yang tenaga kesehatan itu tetap kena virus itu gitu, terpapar virus yang sama gitu. Jadi dia kena virus yang dari India itu B1716 itu ya. Jadi rupanya agresif sekali ya ininya ya, virusnya gitu. Padahal sudah pakai APD lengkap ya, bagaimana kita ya kalau berkeliaran di luar hanya menggunakan masker. Agak ngeri sekarang memang. Ya, ya mudah-mudahan lah ini bisa ada vaksin lagi yang lebih ini ya, yang lebih bagus lagi gitu. Jadi benar-benar bukan hanya meringankan, tapi benar-benar bisa membuat antibodi melawan ya, melawan virus gitu. Sebelum saya masuk pada alternatif penyakit sengketa malpraktik pelayanan kesehatan, ada pertanyaan? Ya, ujiannya ini kapan ya? Udah UAS lu kan. Udah UAS Hah? sekarang. Udah UAS Oh kan. lagi ya? Oh, Makanya berarti saya langsung ngasih soal ya. Soal apa tugas ya? Ada UAS tanggal 7 sama tanggal 8, Bu. 7, 8 ya. Ya, baik. Jadi saya langsung, ini udah berlangsung berapa lama nih, Was? nanti Juni, Bu. Baru mau mulai. Iya, ada tugas juga di situ, ada cantum nama ibu juga ada, yaitu tanggal Mm-mm. tanggal 7 sama tanggal 8 ada 2 tugas UAS itu. Ya. Ya, kita ya di ini kan mata kuliah ini kan 7, 8 ya. Ya, baik, ada pertanyaan tidak? Untuk sementara belum, Bu, dari saya. Atau Bapak Marvin mau sharing lagi? Pokoknya banyak yang mau di-sharing, Bu, karena ini namanya ilmu pengetahuan yang harus kita ini kan. Artinya yang kita belum memperdalam, ya kita harus perdalamkan. Artinya kita mau tak mau harus mencuri ilmu dari para dosen kita gitu. Sehingga mengarah kesempurnaannya seperti apa itu harus kita betul-betul mendalami dan sekaligus mengkaji bagaimana ke depannya seperti apa gitu. Iya, bukan hanya mencuri ilmu, saya pikir Iya. kesempatan juga konsultasi gratis ya. Ilmu itu tidak bisa diukur dengan uang, Bu. Ya kan, Bu? Betul, saya bercanda Pak. Biasa kan kalau lawyer suka begitu kan. Jadi apa namanya ya, biasa ada yang ya bercanda lah untuk konsultasi begitu kan. Tapi kalau saya sih sangat open gitu. Jadi apapun yang saya pernah dapatkan ilmu gitu kan dimanapun atau ada case apapun, saya welcome sekali. Pasti akan sharing gitu. Dan kemarin berapa kali juga kalau setiap kuliah kan dulu kalau kita tatap muka gitu kan lebih banyak membahas kasus-kasus gitu. Jadi pengalaman masing-masing mahasiswa lagi menangani kasus A, B, C gitu kan. Kadang konsultasi dengan saya bagaimana penyelesaiannya sharing di kelas. It's okay, saya sih nggak ada masalah. Jadi saya lebih senang juga bisa memberikan ilmu dan pengalaman. Kemudian saya juga senang bisa ada dapat feedback gitu kan dari mahasiswa gitu. Jadi memberikan sharing balik, pengalaman balik begitu. Ya kita jadi saling sharing aja gitu kan untuk kemajuan. Dan saya juga sangat mensupport mahasiswa saya begitu juga dalam hal pembuatan tesis gitu kan. Saya sebisa mungkin gitu. Bahkan saya ada kirimkan buku-buku juga gitu untuk mahasiswa saya gitu dalam rangka saya mensupport mereka begitu kan, mensupport mahasiswa untuk bisa lebih maksimal mendapatkan ilmunya begitu. Jadi saya juga apa ya, dalam hal membimbing juga saya tuh nggak hanya membimbing tapi ada
buku atau referensi apa yang bisa saya kasih begitu. Karena ini saya pengalaman, saya dapat juga ketika saya dapat bimbingan dari dosen-dosen saya sebelumnya begitu. Jadi dosen-dosen saya itu ya alhamdulillah saya dapat dosennya yang sangat baik gitu. Jadi mereka juga sangat support waktu saya dapat lulus di S1, S2, S3 begitu. Jadi dosen-dosennya itu dosen-dosen yang benar-benar all out gitu, memberikan ilmu dan membimbing. Walaupun sebenarnya ada beberapa dosen yang waktu saya alami sendiri ya itu sangat mempersulit gitu. Mempersulit mahasiswa, heran saya. Kenapa harus dipersulit sih kan gitu. Orang mau lulus saja kok dipersulit gitu. Nah, jadi itu saya pernah ngalamin itu loh, jangan salah. Kalian lebih enak sekarang Bapak Ibu. Lebih enak. Kalau saya itu, makanya saya nggak mau jadi dosen yang killer atau dosen yang pelit atau dosen apalah gitu ya yang terlalu jaga wibawa. Saya juga enggak gitu. Jadi saya dulu karena pernah juga waktu S2 tuh S3 saya mengalami hal yang tidak mengenakan gitu. Jadi ketika saya bimbingan tesis tuh waktu S2 saya ingat sekali. Pembimbing saya Prof. Wila Chandrawila itu. Nah, jadi beliau tuh dosen yang sangat baik, yang luar biasa lah, pintar sekali. Dan punya prinsip, berani gitu. Jadi saya ketika itu mau mengajukan untuk pengajuan sidang tesis S2 gitu. Nah, saya disuruh beliau menghadap gitu kan, menghadap Kaprodi untuk minta ACC begitu. Pada saat itu Kaprodi itu berada di ruang dosen gitu. Jadi ruang dosen itu kan bukan hanya sendiri, banyak dosen lain kan. Ketika saya masuk gitu kan, saya udah izin permisi gitu kan, Bu. Permisi, saya mau menghadap, izin mau minta ini. Iya, tunggu aja di situ katanya. Saya berdiri di depan meja tuh. Lama sekali berdiri, kan pegel. Saya pakai sepatu tinggi kan. Saya duduk, terus saya dimarahin. Kamu berdiri katanya. Ngapain kamu duduk? Belum saya suruh duduk kok kamu sudah duduk gitu. Jadi kayak anak kecil saya bilang, aduh. Padahal saya tuh kan ini kan S2 gitu kan. S2 tuh kan para pekerja ya, jadi bukan anak-anak yang baru lulus gitu. Jadi saya diperlakukan seperti itu. Udah gitu terus, aduh saya bilang, oh baik Bu, minta maaf saya bilang gitu. Saya berdiri lagi. Nah, terus ketika saya kasih tuh paper saya kan, tesis saya, dia nggak baca nggak lihat, dia nggak baca secara administratif kan harusnya dia cek begitu kan dia Kaprodi kan. Memenuhi syarat apa tidak kan gitu kan untuk maju sidang begitu, dilihat aja persyaratannya. Dia masuk pada materi tesis gitu. Dia acak-acak lah tesis saya dicoret-coret. Setelah dicoret-coret terus dilempar, berhamburan lah itu di lantai. Kertas-kertas itu kan berhamburan di lantai. Aduh, saya sampai nangis itu, berhamburan. Nangis karena down gitu loh. Kok udah mau maju sidang kok tiba-tiba dicoret-coret begitu. Terus kemudian saya juga malu kan, merasa dipermalukan karena kan banyak dosen-dosen lain dan ada staf TU juga kan gitu di situ. Mereka lagi bergiat waktu itu, lagi penuh gitu. Saya merasa dipermalukan sekali. Saya bilang, aduh ini gimana ini, saya bilang gitu kan. Akhirnya dia ternyata ada masalah pribadi personal dengan dosen pembimbing saya begitu. Akhirnya membuat surat, kamu sampaikan ya katanya kepada dosen kamu, dosen pembimbing kamu yang sok pinter, macam-macam ngomel-ngomel, sampai bikin surat dia, surat pribadi. Entahlah, saya nggak baca suratnya, langsung dilipat-lipat sama saya, langsung saya kumpulin tuh paper saya ya, tesis saya, lembaran-lembaran itu jatuh ke lantai. Ya udah saya masukin, ya udah sebaik Bu saya sampaikan suratnya, saya bilang gitu. Saya sampaikan sambil saya menangis kan. Nangis terus saya ditanya sama dosen pembimbing saya, ayo kamu di mana katanya, udah tanda tangan belum gitu kan. Iya Bu, saya menghadap ke ruangan Ibu lagi. Menghadap ke ruangan saya kan nangis gitu. Terus dia nanya Ibu Wila, kenapa kamu nangis katanya gitu kan. Aduh gimana, nggak cerita gimana. Akhirnya Bu, surat juga kalau nggak disampaikan kan salah gitu kan. Akhirnya saya kasih aja, Ibu ini ada titipan surat, saya bilang gitu kan. Titipin surat terus dibaca, wah langsung marah dia kan, Bu Wila marah. Terus akhirnya ribut sampai nelfon ke rektor kemana, waduh sampai rame itu kan kasusnya. Akhirnya
saya bilang, "Ini bagaimana, saya bisa sidang nggak sih?" Gitu kan. Jadi jangan sampai saya terhambat gitu, mungkin karena ada masalah personal di antara para dosen gitu kan. Jadi saya sebagai mahasiswa kok saya merasa, eee, dilakukan seperti ini, kan gitu. Nah akhirnya, nggak lama kan ada, kebijakan gitu kan dari asisten, waktu itu asisten rektor ya. Nah itu akhirnya, dibantu mediasi dan dicarikan solusinya, ya akhirnya saya tetap bisa sidang gitu. Jadi kan saya bingung juga sebenarnya dosen pembimbing saya siapa nih, kan gitu. Ya itulah sekedar ini ya cerita gitu. Waktu S3 pun saya mengalami hal yang sama gitu. Mengalami hal yang sama waktu S3 itu. Jadi saya waktu S3 itu, sudah mau sidang, tertutup waktu itu. Itu mau sidang tertutup, sudah dijadwalkan dan sudah saya buat beberapa jilid gitu kan. Udah dapat jadwal juga, ternyata, saya tuh mendadak dipanggil gitu dan saya udah buat, undangan juga gitu. Sidang terbuka waktu itu, sorry bukan sidang tertutup. Buat undangan, saya sudah sebar, undangan itu kan sidang terbuka kan boleh mengundang kan. Saya udah bayar catering gitu. Tiba-tiba itu sekitar bulan Oktober ya kalau nggak salah ya. Tiba-tiba saya diberitahukan suruh menghadap, terus saya datang ke ini kan, ke fakultas, saya bilang, "Ada apa ya Pak?" Gitu, saya menghadap ketua prodinya, ternyata diberitahukan bahwa saya tuh harus mengikuti aturan yang baru dan saya harus, ikut jurnal hukum internasional gitu, jurnal internasional gitu. Saya harus membuat jurnal internasional, kemudian saya harus memperpanjang semester sampai tahun depan begitu. Kan saya kaget loh, saya ini udah sidang tertutup loh gitu kan, tinggal sidang terbuka dan saya udah bayar catering, saya udah sebar undangan kan gitu. Kenapa, last minute sekali saya diberitahu gitu kan. Setelah sekitar semingguan gitu ya, saya dinyatakan, saya bisa lanjut ke sidang terbuka dan, saya dikasih jadwal begitu. Nah akhirnya saya juga sempat, marah, nggak terima gitu kan, saya sempat nangis juga gitu. Akhirnya, turun lagi nih, ada dosen waktu itu Prof. Arif Sidarta almarhum, itu baik sekali dosen hukum filsafat. Baik sekali beliau orangnya itu. Nah beliau yang bantu saya gitu. Akhirnya memberikan jadwal gitu. Akhirnya beliau bicara mungkin dengan, waktu pada saat itu rektor atau kaprodinya gitu. Pokoknya Pak Arif itu dulu yang turun tangan, Prof. Arif gitu, membantu saya. Akhirnya saya tetap on schedule begitu. On schedule tetap, saya sidang terbukanya sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan dari, fakultas gitu. Ya jadi itu ada pengalaman gitu, aduh benar-benar apa ya itu, menguji mental sebenarnya. Jadi ya itulah makanya saya tidak mau ada pengalaman-pengalaman yang seperti itu terhadap mahasiswa gitu. Jadi ya khususnya mahasiswa saya ya. Makanya saya tapi bukan berarti nggak tegas loh. Tetap kalau ada tugas-tugas yang kurang, bagus, saya kasih nilainya juga pasti kurang gitu. Atau ada tugas-tugas yang kayak kemarin, sama semua gitu. Ada beberapa yang sama gitu, nggak semua, ada beberapa. Nah itu saya minta untuk diulang gitu, karena kok kayaknya cuma copy paste aja nih kan gitu. Nah itu, jadi tetap kita, ada batasan-batasannya lah gitu ya. Oke. Ya kalau tidak ada jadi curhat-curhat nih saya. Buat sharing aja sebenarnya ya, sharing pengalaman. Jadi ya Bapak Ibu harus semangat ya, harus cepat selesai. Tesisnya juga harus segera selesai. Jadi S2-nya juga cepat selesai. Kalau perlu lanjut langsung ke S3 gitu. Di kita belum ada S3 ya, WIB ya. WIB belum ada S3 ya? Belum. Belum, Iya. Bu. Di Universitas Batam ya mungkin ada ya. Belum ada ya di Batam ya kayaknya ya, harus ke Belum. ini ya. Ada ya? Belum ya, harus keluar. Planningnya ada planning di Batam tahun 2022, insya Allah mungkin dari Pak Asman Abnur di Institut Teknologi Batam mau bikin ini buat program S3 gitu. Oh, S3 hukum. Bukan di apa teknik
Oh, teknik, karena Institut Teknologi ya? Iya, Institut Teknologi Batam? iya, Oh, ITB dong? iya, ITB. ITB, Institut Iteba, Teknologi Batam. Iteba, Bu. Hah? Apa? Iteba. Iteba. ITB. Iya, iya, nggak mungkin sama soalnya ya. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke materi ya, karena waktunya 1,5 jam lagi. Oke, materi, kita masuk ke materi alternatif penyelesaian sengketa malpraktik pelayanan kesehatan ya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ya. Nah, ini saya berikan materi ekstra ya supaya karena ini kan penyelesaian sengketa udah jelas ya tadi di aturannya bahwa semua harus diselesaikan melalui mediasi gitu kan. Nah, untuk itu saya memberikan ilmu ya, ilmu mengenai mediasi ya. Nanti suatu saat mungkin Bapak Ibu tertarik untuk menjadi seorang mediator gitu. Jadi sudah ada lah sedikit pengetahuan atau ilmu ya tentang mediasi. Jadi nanti ketika ikut pelatihan mediator, nah Bapak Ibu sudah paham tuh gitu kan mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi gitu. Ini dasar hukumnya ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi alternatif penyelesaian sengketa itu bukan hanya mediasi ya, jadi ada arbitrase, itu kan ada negosiasi juga. Nah, itu semua ada di Undang-Undang Nomor 30 ya. Nah, tapi yang saat ini sedang banyak peminatnya ya, ibaratnya sedang ya lebih banyak dipilih gitu oleh para pesengketa atau perusahaan-perusahaan biasanya yang internasional itu lebih senang memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi. Ya. Jadi tahun lalu sekitar bulan November ya, saya ikut pelatihan arbitrase. Jadi saya ikut di Singapura sama di Malaysia saya ikut. Nah itu bagus tuh. Sebenarnya kalau itu untung belum COVID ya. Nah, kalau untuk COVID begini saya nggak tahu dia masih ada mungkin secara online juga kali ada mungkin ya. Jadi sangat menarik gitu. Jadi saya ke Siak ya, kemudian di sana itu kita langsung bertemu dengan arbiter-arbiter, kemudian mereka memberikan materi, sharing case-case internasional. Itu bagus sekali, sangat membuka wawasan kita ya gitu. Terus kemudian saya juga pernah ikut pelatihan tentang mediasi dan seorang mediator itu di Singapura, itu ada namanya lembaganya Singapore Mediation Center. Itu saya ikut pelatihan di situ. Waktu itu pelatihannya selama 2 minggu. Nah, saya juga pernah ikut pelatihan tentang mediasi itu dapat beasiswa ya. Tapi itu ada yang short course, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan begitu. Ada yang sampai 9 bulan, ada yang sampai setahun. Waktu itu dari kedutaan Jepang. Nah itu saya dapat salah satunya itu saya tapi ngambil short course waktu itu saya hanya 1 bulan ya. 1 atau 3 bulan ya waktu itu. 1 sampai 3 bulan. Nah itu saya ngambil di Gakushūin University. Saya belajar mengenai tentang mediasi dan pelatihan mediator. Itu sangat bagus sekali. Selain kita belajar mengenai ilmu, ya wawasan, kita juga belajar tentang kebudayaan di sana. Itu budayanya. Jadi wawasan kita sangat terbuka begitu. Ya melihat kebudayaan orang Jepang gitu, aduh mereka tertib sekali, benar-benar itu. Terus mereka tuh memang lebih mengutamakan tuh penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sampai ada kan mereka lembaganya itu lembaga Wakai dan Chotei gitu. Nah dulu pakarnya itu Prof. Kusano yang suka datang ke Indonesia juga, gitu. Saya kenal baik dengan beliau. Nah Prof. Kusano ini penggagas pensukses ya mediasi di Indonesia waktu itu dengan Ibu
Ibu Adi Susanti. Beliau Hakim Agung perempuan yang ada di Mahkamah Agung, tapi udah pensiun gitu. Ada bukunya. Jadi bagus tuh bukunya. Coba ambil bukunya Ibu Adi Susanti. Ya, ini bisa dibaca ini Bapak Ibu ya. Nah ini bukunya nih, Ibu Adi Susanti. Kalau suami ada yang mau tapi nggak dapat, saya bisa mintain sama Ibu Adi, nanti saya coba tanyakan ya. Saya bisa pesankan bukunya. Ini bagus sekali. Di sini ada pengalaman-pengalaman beliau juga ketika beliau keliling-keliling dunia ya, negara-negara yang sukses ya, terbilang sukses mediasinya ya. Jadi tingkat kesuksesan mediasinya sangat tinggi gitu. Nah, ini ada di dalam buku beliau itu kan beliau sharing ya, tuh penyelesaian sengketa mediasi di Jepang, Amerika Serikat. Jadi ada studi bandingnya juga di sini. Terus kemudian di Singapura, di Kanada, di Filipina, Australia. Kemudian di India juga ada, beliau sharing juga. Ya. Mohon izin, Bu. Ya. Mohon izin, Bu. Itu dijual, Bu. Kalau dijual kami beli, Bu. Iya, tadi saya bilang makanya. Saya sebenarnya ada nggak banyak sih, mungkin, tapi nggak cukup. Saya coba pesankan, jadi nanti boleh melalui kepala kelas ya, ketua kelas ya. Iya. Ya, Bapak siapa kemarin? Saya lupa. Pak Jim Pasae. Ya, Pak Jim. Nah, mungkin dikumpulkan siapa yang mau pesan buku ini. Ini bagus sekali. Jadi ini dalam rangka kita menambah wawasan ya tentang mediasi dan untuk mempersiapkan diri untuk menjadi mediator. Ini sangat penting. Karena ini bukan hanya ilmu, tapi ada ini studi banding juga, pengalaman internasional. Jadi bagaimana penanganan penyelesaian sengketa melalui mediasi itu di negara-negara lain gitu yang sangat berkembang. Di Jepang, Amerika, Kanada, Korea, China, India, banyak banget. Bagus ini bukunya. Dan jadi Bu. Iya, Bu, mohon izin, Bu. Ya, siapa? Ya, karena kami ini di lapangan bersentuhan langsung dengan kasus-kasus masalah perusahaan ini kan, baik perusahaan lokal termasuk PMA. Jadi saling artinya gini, kita mau memberikan suatu masukan buat orang asing ini atau PMA ini kan kalau kita tidak ada punya ilmu dasar tentang ilmu mediasi ini agak sulit gitu. Jadi kalau ada ilmu yang tertulis ini, kalau kita dapat, insya Allah kita bisa ini jelaskan sama mereka, atau kita juga memberikan suatu mediasi buat mereka, karena di situ ada buku panduannya gitu, Bu. Iya, untuk itu saya berkesempatan ya bisa memberikan sedikit ilmu ya, karena keterbatasan waktu. Ya, jadi saya sisipkan di mata kuliah ini gitu, karena kan mata kuliahnya judulnya juga kan bersinambungan ya, jadi berkaitan begitu. Nah, dan juga dari amanat undang-undang kan udah jelas nih ya. Tuh, di undang-undang tentang kesehatan ya harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi, ya kan? Nah, untuk itu saya masukin deh. Jadi ada sisipan mengenai ilmu mediasi gitu. Tapi waktunya kan terbatas. Makanya saya bilang baca itu bukunya Bu Adi. Gitu. Sebenarnya saya juga punya tuh buku yang dibikin langsung oleh Prof. Kusano yang orang Jepang itu. Jadi dia memang pakar mediasi gitu di Jepang itu. Nah, jadi beliau itu yang sangat support sekali mediasi, kesuksesan mediasi di Indonesia gitu. Nah, itu ada bukunya juga. Nah, itu dia mengupas tuntas mengenai Wakai dan Chotai. Saya pernah datang waktu saya di Jepang itu, saya datang tuh langsung kita dilihatin nih, kalau mereka Chotai dan Wakai itu dua lembaga yang berbeda. Jadi ada satu ngurusin masalah kekeluargaan, satu ngurusin masalah umum bisnis begitu kan. Nah, itu saya lihat ya, oh benar-benar penanganannya bagus sekali. Gitu. Contohnya saya ambil nih ya, waktu penanganan perceraian gitu. Pada saat perceraian gitu, mereka itu
melihat nih, ini hak asuh anak mau dikasihkan ke siapa? Walaupun sebenarnya otomatis ke ibu seharusnya gitu kan kalau berdasarkan undang-undang kalau di kita ya gitu. Tapi mereka nggak melihat itu. Jadi mereka tuh mediasikan dulu, terus mereka mediatornya itu melakukan pendekatan kepada anaknya gitu loh. Jadi beberapa hari main dengan anaknya, terus kemudian dilakukan pendekatan, ditanya, diwawancara, anaknya lebih dekat dengan ibu kah atau dengan bapaknya kah begitu. Terus kemudian ibunya itu sama bapaknya diberikan kesempatan disaksikan mediator untuk main gitu. Jadi di tempat itu, di gedung itu, dia dipersilahkan dalam satu ruangan tuh melakukan kegiatan dengan anaknya begitu. Jadi dilihat nanti interaksinya, oh nih anaknya kayaknya memang lebih akrab dan lebih dekat secara emosional juga dengan ibunya gitu, atau dengan bapaknya. Itu nanti mereka bisa lihat tuh. Dari situ nanti baru bersidang kembali atau dilakukan mediasi kembali, prosedur mediasi itu dilakukan, sudah dijalankan, mereka akhirnya mengambil suatu keputusan berdasarkan dari pemantauan gitu loh. Jadi mereka lihat kalau saya memutuskan gitu kan, jadi saya melihat gitu kan ternyata memang ibu ini lebih dekat kepada anak begitu loh. Ya, jadi sangat luar biasa sekali gitu upayanya begitu kan, upayanya itu sangat luar biasa. Jadi mereka tidak mau sampai hanya terpaksa gitu kan, oke berdasarkan undang-undang harus ikut dengan ibu gitu. Ternyata kan anak ini tidak dekat dengan ibu gitu. Nah itu juga mereka menghindari hal-hal yang karena ada keterkaitan emosi gitu kan. Jadi tumbuh kembang anak itu akan lebih baik mendapat mereka begitu. Jadi sangat bagus. Nah makanya itu nanti siapa yang mau bukunya Ibu Adi Susanti, ini aja dikumpulin, dibuat listnya, nanti saya coba carikan, nanti saya kirim gitu. Waktu itu saya ada kirim sekitar 30 buku ya, 30 atau berapa buku tentang money laundering. Kebetulan saya dapat juga dari teman kita, itu kan Bapak, ini siapa saya lupa namanya, itu di Mahkamah Agung, beliau Hakim Agung juga gitu, menuliskan buku tentang money laundering, dan kita dapat beberapa buku gitu. Akhirnya saya share ke Ibu Dian, melalui Ibu Dian, untuk dibagikan kepada dosen-dosen gitu. Terus kemudian mahasiswa pun saya kasih juga gitu. Ya, mungkin nanti kalau ini ada minat, memang bukunya ada, pasti akan saya bantu untuk carikan ya. Oke. Kita lanjut ke materi ya. Alternatif penyelesaian sengketa malapraktek pelayanan kesehatan ya, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ya, pengertiannya arbitrase yaitu adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, jadi biasanya di perjanjian itu ada klausula yang atau pasal yang menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui arbitrase gitu kan. Kalau di Indonesia ini ada Badan Arbitrase Indonesia atau BANI ya. Tapi sekarang katanya ada pecah lagi nih baru. Saya juga nggak tahu, dulu BANI itu satu-satunya gitu kan, Badan Arbitrase. Tapi sekarang katanya ada beberapa lah gitu. Jadi yang mengakui sebagai Badan Arbitrase juga begitu. Nah, kemudian kita lihat lagi pengertian kedua, alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Nah, tapi dari APS ini atau alternatif penyelesaian sengketa ini biasanya paling populer adalah mediasi. Kemudian tadi sudah saya jelaskan berulang-ulang ya, ini dasar mediasi di bidang kesehatan ya, pasal 29 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Ini dasar hukumnya, ada lagi melalui Perma. Sebenarnya mediasi itu banyak, hampir di semua peraturan perundang-undangan di segala bidang itu ada mediasi gitu. Pertanahan ada ya, hukum pertanahan, hukum pajak juga ada. Nah,
Terus kemudian hukum perlindungan konsumen gitu juga lebih mengutamakan mediasi. Kemudian sebenarnya hukum kesehatan juga sama gitu kan, lebih mengutamakan mediasi. Di perbankan juga, hukum perbankan juga mengutamakan mediasi. Nah, jadi sebenarnya kita ini sudah banyak dasar hukumnya begitu loh yang mensupport mediasi. Cuman kadang ada beberapa faktor lah yang tidak mensupport majunya mediasi di Indonesia gitu. Itu nanti ya kalau Ketenaga kerjaan juga ada, Bu. Kenapa gimana Pak? Ketenaga kerjaan sudah ada juga. Kenapa? Di bidang ketenaga kerjaan sudah ada juga mediator. Ada, iya. Ada mediasi maksudnya Pak ya. Halo? Halo? Iya Pak. Halo? Iya, Bu. Oh iya, ada ya. Saya takut hilang lagi sinyalnya. Baik. Nah, Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, ini pertama menjelaskan bahwa mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah, ini yang saya katakan, mediator di sini bukan sembarang mediator ya. Di sini adalah mediator yang sudah mengikuti pendidikan atau pelatihan yang bersertifikat dari Mahkamah Agung atau terakreditasi dari Mahkamah Agung RI gitu. Nah, dulu tuh Prof. Takdir Ahmadi. Nah, itu salah satu pakar ya. Selain pakar juga beliau penggagas ya. Jadi yang mensukseskan juga mediasi dan pelatihan mediator gitu. Nah, juga ada Hakim Ibu Dewi. Kalau sekarang jadi ketua hakim di pengadilan negeri mana gitu. Terakhir itu di Cibinong ya. Nah, beliau tuh, aduh, itu all out sekali Ibu Dewi itu. Sampai menyediakan khusus ruang-ruang mediasi untuk di pengadilan-pengadilan gitu. Nah, kemudian, nah ini ada pengertian di bawahnya, mediator. Apa itu mediator? Mediator itu adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang telah membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ya, jadi mediator itu kan bisa hakim atau bukan hakim. Nah, jadi yang bisa jadi mediator itu sebenarnya siapa saja. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang tidak harus berprofesi atau backgroundnya hukum gitu. Jadi dia multi entry gitu, bisa menjadi mediator gitu, asal dia syaratnya harus S1 begitu. Nah, ini bisa jadi mediator bidang kesehatan gitu kan, atau bidang konstruksi gitu. Itu bisa masuk gitu di situ, ikut pelatihan. Dulu pada saat saya melakukan pendidikan mediator atau membuat pelatihan pendidikan mediator, itu banyak sekali yang ikut ya dari tenaga kesehatan, dokter-dokter yang punya rumah sakit, direktur rumah sakit, itu banyak sekali saat itu ikut pelatihan gitu. Jadi kalau ada kesempatan sebaiknya ikut sih kalau saran saya ya. Nanti kan kalau sudah dapat sertifikat dan lulus, nanti ada ujiannya tuh. Jadi dia tuh kalau tidak salah harus berapa ya? 42 jam kalau tidak salah itu. Ininya, apa 52 jam ya saya lupa. 48. Ada batasan ininya apa? Jamnya gitu. Jadi kita harus hadir terus kan ngikutin kuliahan gitu, pelatihan gitu. Nah, nanti setelah ikut ujian lulus, kita dapat sertifikat. Nah, itu kita bisa gunakan untuk daftar di pengadilan negeri gitu. Jadi kita sebagai mediator di luar hakim gitu. Kita mendaftarkan diri di pengadilan tersebut untuk menjadi mediator. Nanti ada tulisannya tuh di papan nama-nama Bapak Ibu. Jadi nanti siapa yang mau melakukan mediasi yang bersengketa, nanti boleh pilih mediatornya, apakah hakim yang ditunjuk mereka para pihak gitu kan yang sepakati, atau di luar itu gitu, maka bisa mengambil mediator dan non hakim gitu. Itu kesepakatan para pihak. Nanti ada nama Bapak Ibu tercantum di situ gitu. Ya. Nah, setelah itu
Bapak Ibu juga bisa membuat plang kantor gitu. Jadi ada plangnya gitu kan, mediator bersertifikat gitu. Sekarang banyak kok pengacara yang menuliskan juga advokat dan mediator bersertifikat begitu. Itu banyak, ada beberapa saya lihat. Nah ini pertanyaan selanjutnya, mengapa memilih mediasi? Ya, jadi mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Oke. Jadi mediasi ini dianggap penyelesaian sengketa yang win-win solution gitu. Ya, jadi kalau penyelesaian sengketa di luar mediasi itu contohnya seperti arbitrase tuh atau pengadilan gitu, melalui pengadilan bukan win-win solution, tapi selalu ada yang kalah dan ada yang menang. Itu ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan, begitu kan? Tapi kalau mediasi itu berupaya untuk mencari win-win solution untuk kedua belah pihak, begitu. Jadi tidak ada yang kalah atau tidak ada yang menang, begitu kan? Jadi bagaimana nih win-win solutionnya atau kebaikan untuk keduanya, begitu. Nah, kemudian ruang lingkup mediasi itu mediasi di luar pengadilan, mediasi di pengadilan, baik peradilan umum maupun peradilan agama. Kemudian jenis perkara wajib menempuh mediasi, ya. Jadi semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan itu wajib menempuh mediasi, termasuk perlawanan atas putusan Prostek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya, jadi kalau tidak melalui prosedur mediasi, ya sengketa perdata itu sebelum masuk pokok perkara, nah itu putusannya ya batal demi hukum gitu. Karena tidak melalui proses mediasi terlebih dahulu. Sifat proses mediasi itu tertutup, ya jadi sangat terjaga privacy, ya jadi konfidensial, ya terkecuali para pihak menghendaki lain, ya bisa melalui audio visual. Jadi namanya proses mediasi itu biasanya sepengetahuan saya tidak boleh ada rekaman suara atau rekaman video gitu, karena sifatnya itu yang tertutup dan konfidensial gitu, menjaga privasi masing-masing pihak, ya terkecuali para pihak menginginkan lain gitu, supaya oh ya direkam aja nggak apa-apa, atau kita biar ada bukti ini kita ini aja ada notulensi catat mencatat gitu. Biasanya pun kalau ada notulensi catat mencatat, biasanya setelah selesai mediasi dinyatakan sepakat atau disepakat gitu kan, itu catatan harus dimusnahkan gitu. Ya kecuali ada keinginan dari para pihak untuk menyimpan gitu. Nah, kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi ya. Jadi wajib hadir baik secara sendiri maupun didampingi oleh kuasa hukum. Atau bila diwakilkan harus memenuhi syarat sebagai berikut, karena kesehatan, di bawah pengampuan, berkedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara. Ya, jadi memang pengalaman saya gitu waktu melakukan mediasi di pengadilan, itu memang para pihaknya harus datang sendiri gitu, datang langsung, walaupun sebenarnya ada kuasa hukumnya ya. Jadi diminta oleh hakimnya untuk hadir gitu kan pada saat proses mediasi gitu. Ya tapi bisa pada pengecualian karena sakit gitu kan, atau memang di bawah pengampuan gitu kan. Kemudian atau sedang di luar negeri, tapi kan sekarang sudah bisa melalui Zoom ya. Jadi ada kemudahan, sebenarnya masih tetap bisa dilakukan mediasi gitu, dengan tanpa harus bertatap muka langsung gitu kan, tapi melalui media kita bisa lakukan dengan melalui Zoom gitu atau video call gitu, atau sedang menjalankan tugas negara, itu bisa dikuasakan gitu. Nah, terus kita harus lihat juga yang intinya adalah tahapan dalam mediasi itu. Jadi ada tahapan pramediasi, ada tahapan mediasi ya. Jadi tahapan pramediasi itu pertama, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Nah, kemudian kehadiran para pihak dipanggil secara sah dan patut. Kemudian pemanggilan pada sidang pertama, bagi pihak yang tidak hadir dapat dipanggil kembali satu kali lagi sesuai dengan praktek hukum acara. Kemudian hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.
Kemudian hakim memeriksa perkara, menyerahkan formulir ya penjelasan tentang mediasi kepada para pihak yang membuat pernyataan para pihak telah memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara. Ya, para pihak memahami dengan baik prosedur mediasi, bersedia menempuh mediasi dengan itikat baik. Kemudian ada formulir penjelasan mediasi yang ditandatangan oleh para pihak dan hakim dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara. Baru kemudian selanjutnya pemilihan mediator. Nah, pemilihan mediator ini kesepakatan para pihak yang bersengketa. Ya, jadi mau memilih mediator dari hakim atau non hakim kah? Atau memilih non hakim si A, si B, si C begitu kan yang ada list di dalam pengadilan tersebut gitu. Ada list nama-nama mediator yang terdaftar. Kemudian ya, masuk pada tahapan prosedur mediasi. Tadi kepra kan. Sekarang tahap prosedur mediasi. Pertama penetapan, kemudian kedua penyerahan resume perkara, yaitu biasanya jangka waktu 5 hari. Kemudian proses mediasi berlangsung selama 30 hari sejak penetapan, ya. Tapi dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak dan kepada hakim pemeriksa perkara. Ya, kemudian mediasi mencapai kesepakatan, ya dikuatkan dalam akta perdamaian. Kemudian mediator melaporkannya kepada hakim pemeriksa perkara dalam waktu paling lama 2 hari, ya. Dan hakim harus sudah memeriksanya begitu. Dan paling lama 3 hari setelah menerima kesepakatan perdamaian, hakim memeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian. Ya, bila mediasi gagal, maka mediator pun wajib melaporkannya kepada hakim pemeriksa perkara dan hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, itu tadi mediasi di pengadilan gitu prosedurnya. Nah, bagaimana prosedur mediasi di luar pengadilan? Ya, pertama, para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Ya, kemudian kedua, hakim pemeriksa perkara di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian. Ya, kemudian akta perdamaian atas gugatan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian harus diucapkan oleh hakim pada sidang terbuka paling lama 14 hari sejak gugatan didaftarkan. Nah, ini yang menurut saya sih sampai sekarang saya masih bertanya-tanya gitu. Ya, tapi ada mahasiswa kita ya yang menulis tentang ini. Itu kenapa kesepakatan perdamaian itu harus diajukan melalui gugatan gitu. Kalau dari pengertiannya sendiri kan beda ya. Kalau gugatan itu kan adanya sengketa. Ya kan, betul tidak? Ya, Bapak Ibu? Iya, Betul, Bu. Bu. Ya, betul, Bu. Jadi gugatan itu karena kan adanya sengketa gitu kan. Atau ada yang memprestasi gitu. Nah, tapi ini kan tidak ada. Nah, ini kan malah ada kesepakatan perdamaian kan begitu. Ya, kalau di Jepang itu nggak ada lagi keterlibatan pengadilan gitu. Jadi kalau sudah sama mediator, dia punya kewenangan penuh, putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap gitu. Sama kayak putusan seorang arbiter gitu. Jadi sudah cukup, jadi tidak usah harus lagi melalui pengadilan atau didaftarkan begitu. Nah, tapi kalau di kita ini kan masih harus dikaitkan dengan pengadilan begitu. Ya harus didaftarkan, diajukan melalui gugatan pula begitu kan. Nah, kemarin tuh saya belum baca lengkap ya ininya, apa namanya, dari tesis, tapi udah selesai kemarin sudah selesai sidangnya begitu. Saya lupa Pak siapa yang namanya. Nah, oke. Nah, itu inti-inti poin ya dari prosedur mediasi dan pengertian mediasi gitu. Oke, kalau mau lebih detail sampai dengan
adanya perbandingan ya mediasi di luar negeri di beberapa negara, dan perkembangannya itu bisa dibaca nanti di bukunya Ibu Adi Susanti ya. Nanti akan saya bantu untuk mencari bukunya ya. Jadi dibantu aja siapa yang berminat, dikirimkan list nama-namanya ke saya ya. Gitu. Baik, ini materinya sudah habis. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Izin Bu. Iya. Mungkin mau sharing sekaligus nanya pendapat sih Bu. Jadi kan kalau misalnya di zaman COVID seperti ini kan pasien itu kalau yang terkonfirmasi itu kan harusnya diisolasi atau dirawat seperti itu. Memang ada kriteria tertentu lagi mana yang bisa dirawat di rumah sakit, mana yang dirawat di rumah atau mana yang di rumah sakit khusus gitu. Nah, cuman kan ada beberapa kasus di mana pasien itu menolak dirawat ketika memang seharusnya dirawat ataupun menolak diisolasi seperti itu atau bahkan menolak dilakukan pemeriksaan swab misalnya seperti itu. Memang kan kalau di Undang-Undang 36 itu kan pasien itu punya hak untuk menolak tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga medis gitu. Cuman kan ada terkecualinya di ayat keduanya itu bahwa ketika ini adalah suatu wabah atau penyakit menular itu hak tersebut kan tidak ada. Nah, tapi kan dalam kenyataannya prakteknya di lapangan pasien tetap punya hak untuk menolak, untuk pulang atas permintaan sendiri atau menolak dirawat dan sebagainya. Nah, padahal itu kan bisa juga akhirnya nanti jadinya melanggar yang pasal undang-undang yang disebutkan Ibu semalam yang tentang wabah penyakit menular atau yang kekarantinaan kesehatan kan dua-duanya mencakup bahwa kalau ada yang menghalangi atau bahkan menularkan ke orang-orang lain gitu itu kan akan dapat sanksi. Nah, menurut Ibu gitu apakah ini sebenarnya harusnya ditindak atau tidak gitu seperti itu. Makasih Bu. Baik, saya jawab langsung aja ya Mbak ya karena waktunya yang singkat. Jadi begini, memang banyak sekali itu kasus memang lagi saya juga kemarin itu sempat jadi sempat prihatin juga gitu. Ada banyak yang termasuk lagi kasus yang ini ya yang sekarang lagi viral ini ya, yang kemarin itu sempat Habib Rizik ya kena COVID tapi kan melibatkan salah satu rumah sakit dari daerah Puncak ya. Itu yang tidak mau dipublis ya bahwa dia terkonfirmasi COVID gitu kan, malah didinai gitu kan sama pihak keluarga kalau tidak salah begitu. Nah sebenarnya itu merupakan jadi penegakan hukum, balik lagi ke penegakan hukum. Makanya waktu itu saya diminta untuk jadi pembahas gitu atau pemateri gitu kan, bagaimana kajiannya secara hukum gitu kan, tapi terkait dengan pelaksanaan vaksin karena pada saat itu kan pelaksanaan vaksin tuh banyak juga yang melakukan penolakan toh, banyak yang tidak mau divaksin begitu. Jadi saya diminta buat kajian secara hukum bagaimana nih pendapat hukum mengenai penolakan ini. Jadi setelah saya kaji-kaji memang ternyata itu tidak boleh. Jadi karena ini merupakan wabah penyakit atau pandemi yang menular dan sangat beresiko tinggi gitu kan, dan akan menghambat pembangunan juga begitu kan, selain SDM juga pembangunan ekonomi negara gitu. Nah maka berlakulah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Ini mungkin sudah lama sekali undang-undang ini tidak pernah dibuka-buka atau dibaca-baca begitu kan. Tapi setelah adanya pandemi ini muncul lagi gitu. Nah, tapi pada saat itu kaitan dengan vaksin, saya menurut pendapat saya ya, ada salah penerapan sanksi pidana begitu. Karena sanksi pidana yang dikeluarkan di luar begitu kan oleh beberapa pihak itu sanksi pidana yang terdapat di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Sebenarnya wilayah seluruh Indonesia ini kan tidak dikarantina begitu kan pada saat itu kan, hanya ada tertentu gitu seperti PSBB kan gitu, seperti di Jakarta, DKI Jakarta PSBB, mungkin di Jawa Barat PSBB, tapi ada beberapa yang tidak gitu. Apakah mereka ini yang tidak dikarantina atau tidak adanya PSBB itu
berlaku juga begitu pasal ini kan, penolakan terhadap vaksin itu gitu, bisa dipidana. Kan tidak gitu, karena mereka tidak dikarantina. Coba kita lihat pengertian apa itu sih karantina, kan gitu. Nah, jadi menurut saya sih tidak tepat gitu, lebih tepat kepada menghalang-halangi ya gitu. Karena salah satu upaya vaksin itu kan untuk mencegah dan mengatasi kan begitu. Nah, jadi apabila ada yang menolak vaksin dapat dikenakan sanksi pidana yang ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Dan itu pun yang termasuk dalam orang yang tidak mau dilakukan isolasi secara khusus gitu. Apalagi kan ini sudah jelas tingkat penularannya sangat tinggi. Apalagi dengan adanya varian virus yang baru ini banyak yang masuk, ya ada 26 varian. Wah, itu lebih agresif katanya gitu daripada COVID yang sebelumnya. Nah, ini kan berarti harus ada benar-benar ketegasan dari pemerintah, concern benar-benar bahwa tidak boleh ada penolakan. Jadi kalau memang ada penolakan langsung saja kenakan pasal pidana kan sebagaimana yang tertera di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 gitu tentang wabah penyakit menular gitu. Kenakan saja sanksi di sini gitu. Jadi harus tegas gitu. Nah, juga masalah kerumunan. Nah, saya rasa sih masa kerumunan pemerintah sudah mulai tegas. Jadi tidak boleh ada kerumunan. Jadi kalau ada kerumunan langsung ditindakan begitu. Nah, langsung diadili, diproseskan sampai dengan pengadilan. Nah, itu saya sangat apresiasi gitu. Jadi dengan adanya penegakan hukum, ya masyarakat itu kan kalau kita bicara masalah sosiologi hukum, masyarakat itu akhirnya akan mengikuti begitu loh, akan mengikuti karena hukum ditegakkan gitu. Jadi aturan itu benar-benar diberlakukan gitu. Jadi aturan itu dibuat kan bukan hanya untuk pajangan gitu kan, tapi untuk membuat tertib masyarakat kan begitu. Nah, untuk dipatuhi begitu. Jadi manfaatkanlah ini karena kan sudah ada undang-undang gitu. Jadi tidak perlu lagi membuat undang-undang yang baru atau seperti apa gitu. Saya pikir coba yang sudah ada saja gitu kan, masuk kok gitu. Unsur-unsur dalam pasal ini tuh masuk begitu. Jadi kalau ada penolakan. Jadi saya rasa kita pertama tindakannya harus tegas gitu. Harus melakukan hukum ya secara benar dan tegas gitu. Dan itu kalau ada yang terkonfirmasi COVID kan harus lapor ya. Jadi lapor kepada RT setempat kan begitu. Nah, kemudian puskesmas setempat baru nanti dijemput dan dibawa ke tempat isolasi, gitu kan. Dan kalau isolasi di rumah pun, saya rasa itu sebenarnya harus ada pengawasan, gitu. Jadi tetap didata, dilihat begitu, gitu. Layak apa tidak, gitu. Isolasinya jangan sampai kan satu rumah tuh masih ada orang juga gitu loh, kan percuma. Akhirnya ada yang namanya klaster keluarga kan. Gitu, ada klaster keluarga gitu. Mungkin karena ketidaktahuan tapi meremehkan juga nih udah ada gejala-gejala COVID tidak melaporkan atau tidak periksa gitu. Atau isolasi mandiri, ternyata isolasinya tidak maksimal gitu. Kan itu ada hasilnya labnya itu, tingkat ketinggian virusnya ya, kalau nggak salah 28 sampai 32 gitu kan itu tingkat penularannya sangat tinggi gitu. Ya sudah jelas kalau hasilnya seperti itu kan tidak boleh isolasi mandiri di rumah gitu kan. Tapi pun menurut saya ya, menurut pendapat pribadi saya, walaupun sebenarnya itu dia tingkatnya itu supaya di bawah gitu, rendah. Tapi harus tetap menurut saya harus tetap diisolasi, di ruang khusus begitu, jangan dibiarkan di rumah. Karena tidak efektif, malah banyak yang malah menjadi parah. Tadinya dianggap tidak apa-apa, boleh isolasi sendiri di rumah kan gitu. Ternyata parah. Pas sudah parah masuk rumah sakit akhirnya tidak tertolong begitu. Tidak tertolong. Nah, itu akhirnya meninggal kan gitu. Banyak juga cerita seperti itu. Jadi saya pikir benar-benar harus dianggap serius gitu kan, karena satu nyawa itu sangat berarti. Jadi mulai dari penanganannya dan juga penegakan hukum. Jadi harus tegas. Ya, jadi balik lagi saya pikir ya itu salah satunya sudah ada kok aturannya. Nah, coba kita gunakanlah itu, harus melakukan secara ini ya. Kalau memang secara pendekatan tidak bisa ya kita coba secara hukum kan gitu. Ya mungkin udah cukup jelas Mbak. Ini ada saya masukin ada tambahan di materi dasar ininya apa tadi undang-undang yang terkait ya dengan kesehatan untuk yang masalah COVID itu saya masukin juga.
Ya, jadi harus diingat ya, yang satu aja yang harus kita pegang pada saat pandemi ini ya. Jadi ada istilahnya asas Salus Papilus Suprema Lex ya. Jadi keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Nah, itu harus dipegang ya. Jadi memang hak asasi itu ya dibatasi dengan undang-undang ya. Jadi bukan hak asasi yang kebablasan itu punya hak, saya punya hak untuk menolak kan begitu. Ya, tapi dilihat lagi. Jadi hukum itu kan ya kesehatan itu merupakan ya hukum tertinggi juga begitu kan. Jadi ya itulah ya harus banyak juga kita keselamatan rakyat ada hukum yang tertinggi itu. Ini ada Salus Papilus Suprema Lex. Ya, jadi kita juga harus membantu mengedukasi juga ya kepada masyarakat, kepada keluarga, kerabat terdekat gitu. Jadi nggak boleh menolak begitu. Terus kemudian ini kan sudah wabah gitu pandemi. Jadi kita juga harus memprioritaskan keselamatan gitu kan untuk jangan sampai ya terjadi seperti di India kasusnya ya kan. Nah, jadi karena hal yang disepelekan, diabaikan gitu kan, seperti tidak ada aturan, semua bisa bebas begitu kan. Akhirnya menjadi tsunami ya. Terjadilah tsunami, serangan tsunami COVID gitu. Akhirnya banyak menimbulkan korban jiwa gitu. Ya Mbak, mungkin itu penjelasan dari saya, atau ada yang mau yang ditambahkan atau dari Ibu Bapak Ibu ada yang mau sharing? Makasih, mungkin karena ini sih penegakannya aja yang kurangnya, karena kami yang kayak tenaga medis di rumah sakit, dokter terutama atau perawat kan ketika akan menahan pasien gitu, itu harus ribut sekampung dulu gitu, agak sulit jadinya kan. Iya, saya juga saya itu diberi sampai dirusak rumah sakitnya kan untuk kan mengambil iya ada yang sampai kabur, berantem, ada yang perawat dipukul ya. Iya, karena di Batam juga ada kasusnya sih, memang di salah satu rumah sakit swasta, mungkin nggak tahu diekspos apa enggak, cuma memang sampai berantem di IGD di ruang triasenya itu, akhirnya dokternya sepakat ya sudahlah terserah pasien mau apa, pulang lah gitu, karena nggak bisa gitu, nggak bisa ditahan. Jadi agak sulit sih. Jadi sebenarnya begini, kita perlu memberikan edukasi juga Mbak gitu. Jadi kita memberikan edukasi kepada pasien gitu kan. Awas loh nanti bisa kena ancaman pidana. Kan sekarang sudah mulai tuh di TV kan, yang kerumunan atau yang menolak itu bisa kena ancaman pidana dan proses secara hukum kan gitu. Nah, kita ambil contoh kasus itu aja. Ibu bapak atau mau di ini, saya nggak peduli atau gini nih, ya udah benar laporin. Jadi tidak salah gitu dari pihak rumah sakit begitu kan. Pasien ini memaksakan diri untuk kabur gitu. Kami sudah berupaya untuk menghalau atau menahan begitu kan. Jadi bisa nanti pasien itu akan bertanggung jawab secara hukum gitu. Ya jadi menurut saya ya kita coba sambil mengedukasi ya memberi kesadaran. Karena contoh hal kecil nih ya, hal kecil saya kasih tahu. Jadi saya masuk dalam suatu grup ya, grup WhatsApp gitu. Jadi salah satu anggota di grup WhatsApp itu dia curhat gitu di grup itu. Saya hasilnya saya nggak enak badan gitu kan awalnya. Kemudian disarankan anak untuk periksa. Nah, periksalah dia tes swab ya, gitu. PCR, dia melakukan PCR karena antigen katanya tapi masih nggak enak badan, negatif. Akhirnya disarankan untuk swab. Pas dia PCR gitu, hasilnya ternyata besoknya positif. Gitu kan, positif. Dia harus masuk ruang isolasi langsung gitu karena range-nya tinggi gitu kan, sampai 32 gitu, 28 sampai 32 nggak salah. Jadi itu tingkat penularannya sangat tinggi. Nah, dia itu katanya lagi menunggu kamar gitu, menunggu kamar. Tapi herannya dia bisa keluar dari rumah sakit dan makan di warteg. Gitu, makan di warteg. Terus dia fotokan. Dia foto makan dulu sambil nunggu ruangan siap begitu. Foto lagi dilihat lagi makan di warteg. Otomatis langsung kita pada teriak kan. Waduh, Bapak ini bagaimana? Bapak ngerti nggak? Ada banyak yang mengedukasi dia begitu kan. Bapak harus ngerti. Itu tingkat penularan Bapak tuh hasilnya sangat tinggi gitu kan. Bapak nggak bisa gitu.
keluar dari rumah sakit, apalagi makan di warteg gitu kan. Wah, Bapak ini gini, kita udah akhirnya si ketua grup mengambil suatu keputusan. Bapak memberikan contoh yang tidak baik dan Bapak sudah melanggar aturan. Saya minta Bapak balik lagi ke rumah sakit atau saya laporkan ke Satgas. Kita punya data-data Bapak dan untuk sementara Bapak dikeluarkan dari grup karena kami tidak mau punya grup yang tidak taat dan patuh pada hukum gitu. Akhirnya dikeluarin dari grup tuh. Sampai sekarang dia tidak pernah dimasukkan, padahal dia udah sembuh gitu. Tapi tetap kita sebagai teman menjapri beliau gitu kan. Kita memberikan rasa simpati, dukungan secara moral gitu kan. Kita support, kita edukasi, sambil kita edukasi gitu loh. Jadi ini penularannya sangat tinggi, kasihan Bapak makan di warteg, banyak yang ketularan gitu kan, belum Bapak nanti bisa kena masalah hukum gitu kan. Jadi Bapak ini dianggap bisa memberikan penularan gitu kan atau menyebarkan wabah begitu. Jadi dengan diedukasi begitu akhirnya mengerti gitu dan minta maaf gitu. Akhirnya kita pantau terus perkembangannya bagaimana kondisinya Pak, stabil begini, tensi begini, detak jantung begini gitu kan. Kemudian kadar oksigen begini gitu. Nah, itulah jadi salah satu contoh bagaimana kita membantu gitu ya, penegakan hukum. Juga kita membantu mensosialisasikan gitu kan mengenai penegakan hukum terkait dengan pandemi COVID begitu kan kepada lingkungan sekitar kita gitu. Gitu ya Mbak. Jadi sambil dibantu diedukasi saja gitu ya. Dikasih pengertian tapi sambil kalau memang tidak bisa ya sudah laporkan, apalagi kalau memang jelas-jelas ada pengkerusakan masuk ke ranah pidana itu harus dilaporkan ke pihak polisian begitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Oke, pada kemana nih? Masih ada nggak? Ya Bu, halo. Baik, kalau tidak ada, karena udah jam 11 lewat, kita akhiri ya kuliah untuk hari ini. Ya, kebetulan saya juga mau ada acara kongres PSSI. Ngurusin bola dulu udah kuliah. Ya, baik Bapak Ibu, ya. Jadi terima kasih untuk kuliah hari ini ya. Nanti kita ketemu di UAS ya. Tanggal 7 tanggal 8 ya. Ya, jadi selamat belajar, semoga sukses UASnya, jaga kesehatan. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua ya. Jadi nanti bukunya tolong di WA ke saya, kasih list. Nah, siapa yang mau beli buku nanti saya siapkan ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu ya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang Bu, terima kasih.